tahun-tahun terakhir ini, ketegangan di Palestina semakin memuncak, dan kekerasan yang terjadi di sana semakin mengundang perhatian dunia. Selain dampak langsung terhadap kehidupan manusia, konflik ini juga memiliki implikasi besar terhadap perekonomian global. Artikel ini akan mengulas dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia, baik dari segi pasar internasional, kebijakan ekonomi negara-negara besar, serta dinamika hubungan dagang antar negara. Dulunya, wilayah yang sekarang disebut Israel dan Palestina adalah satu wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Tanah ini dihuni oleh mayoritas orang Arab Palestina yang memiliki sejarah panjang serta suci bagi tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada akhir 1800-an, gerakan yang disebut Zionisme muncul. Tujuannya mendirikan negara khusus bagi orang Yahudi. Mereka mulai pindah ke Palestina, yang saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Otonom Turki. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih wilayah ini. Saat Inggris menguasai Palestina pada tahun 1917 hingga 1948, mereka membuat dua janji yang saling bertentangan, menjanjikan tanah kepada orang Arab Palestina untuk negara merdeka dan menjanjikan tanah kepada orang Yahudi untuk membentuk negara Israel. Ini menjadi awal ketegangan besar terjadinya Zionisme. Pada tahun 1947, PBB berencana untuk mengambil Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk orang Arab. Namun, orang Palestina menolak karena mereka merasa kehilangan tanah mereka. Pada 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya dan perang besar pun terjadi. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari tanah mereka pada tahun 1948. Ini disebut Nakba atau malapetaka. Sejak saat itu, Israel terus memperluas wilayahnya. Palestina hidup dalam penduduk blokade dan penjajah di Gaza dan tepi barat. Upaya perdamaian berkali-kali gagal. Palestina belum merdeka sepenuhnya. Israel menguasai banyak wilayah Palestina. Warga Gaza hidup dalam blokade ketat dan sering terjadi serangan militer. Rakyat Palestina terus memperjuangkan hak mereka atas tanah, kebebasan, dan keadilan. Konflik ini bukan hanya soal agama, tapi soal tanah, hak hidup, dan keadilan. Rakyat Palestina ingin kembali ke tanah mereka dan hidup merdeka. Sementara Israel terus memperluas kekuasaan dengan dukungan negara-negara besar. Dampak genosida Palestina terhadap perekonomian global meningkatkan jumlah pengungsi Palestina yang lari ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Mesir, memberikan beban tambahan terhadap ekonomi negara-negara tersebut. Harga energi dan ketidakpastian pasar energi, ketergantungan dari Timur Tengah mempengaruhi harga energi global, terutama ketika negara-negara seperti Israel dan negara-negara Arab memiliki perang dalam rantai pasokan energi dunia. Ketidakpastian politik bisa menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas, mempengaruhi negara-negara konsumen besar seperti Amerika dan Cina. Banyak investor global menghindar pasar yang dianggap tidak stabil. Israel dan Palestina sebagai bagian dari ketegangan Timur Tengah menjadi wilayah yang rawan bagi investor. Ini menyebabkan pengalihan investasi dari negara-negara ini ke pasar lain, mengurangi aliran modal, perdagangan, dan sanksi internasional.
genosida Palestina dapat memicu sanksi dari negara-negara besar dan organisasi internasional terhadap Israel atau bahkan negara-negara yang mendukungnya, mengubah dinamika perdagangan global. Peran PBB dalam pemberian sanksi dan resolusi terhadap Israel, serta memastikan bantuan kemanusiaan, dampak terhadap kebijakan ekonomi negara-negara besar seperti Amerika, China, dan Rusia memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri mereka terkait Palestina. Keputusan untuk memberikan atau menarik dukungan ekonomi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini berpotensi mempengaruhi aliran perdagangan global. Nah, penyelesaian di masa mendatang, peluang untuk perdamaian, diplomasi internasional yang dapat mendatangkan ketegangan yang membawa stabilitas, dampak jangka panjang terhadap perekonomian global, bagaimana dunia dapat merencanakan masa depan yang lebih stabil, termasuk pemulihan ekonomi serta genosida dan pasca konflik. Kesimpulan, genosida yang terjadi di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Kerusakan terhadap infrastruktur, ketegangan politik, dan migrasi pengungsi yang menciptakan dampak jangka panjang terhadap ekonomi global. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini tidak hanya penting dari sudut pandang kemanusiaan, tetapi juga dari perspektif ekonomi internasional.